Indonesia siap menjadi magnet investasi ekonomi Islam di kawasan Asia Pasifik. Indonesia disebut memiliki posisi strategis untuk menjadi hub penghubung perdagangan dan investasi Islam di kawasan Asia Pasifik. Di mana kinerja ekonomi Islam global yang terus tumbuh memiliki potensi ekonomi sektor halal yang mencapai 3,36 triliun dolar Amerika Serikat pada 2028. Indonesia siap menjadi magnet investasi ekonomi Islam di kawasan Asia Pasifik, di mana hal ini didasari oleh modal kuat Indonesia yang memiliki posisi strategis untuk menjadi hub penghubung perdagangan dan investasi Islam. Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council atau IBC, Arsyad Rashid, menilai Indonesia sendiri diposisikan sebagai simpul utama kerjasama tersebut melalui pembentukan B57 Plus dan Asia Pacific Chapter yang resmi diluncurkan 3 Februari 2026 lalu. Arsyad menekankan bahwa inisiatif ini diarahkan untuk menyatukan para pemimpin sektor swasta dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OIC untuk memperkuat perdagangan, investasi, dan kolaborasi ekonomi di seluruh pasar Islam di dunia. Berdasarkan catatan, Indonesia menjadi negara dengan investasi halal terbesar di dunia dengan 40 transaksi senilai 1,6 miliar dolar Amerika sepanjang tahun 2023 dari total 5,8 miliar dolar Amerika investasi halal global. Sementara kelonggaran Muslim sektor halal mencapai 2,43 triliun dolar Amerika pada 2023 dengan proyeksi meningkat menjadi 3,36 triliun dolar Amerika pada 2028. Untuk kawasan Asia Pasifik sendiri, nilai ekonomi halal mencapai 524,38 miliar dolar Amerika di sektor makanan dan minuman. Menurut State of Global Islamic Economy Report 2024-2025, Indonesia masih menempati peringkat ketiga dalam ekonomi Islam global setelah Malaysia dan Arab Saudi. Dari Jakarta, ADX Channel. Amerika Serikat berencana membentuk zona perdagangan mineral kritis bersama negara-negara sekutu. Rencana ini mengemuka untuk melawan dominasi China sebagai produsen mineral kritis terbesar saat ini. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk zona perdagangan preferensial untuk mineral kritis bersama negara-negara sekutu. Hal itu guna melawan upaya membanjiri pasar domestik dengan produk bersubsidi besar-besaran. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance. Pada Rabu kemarin waktu setempat, meski tidak menyebut nama secara langsung, China menjadi sorotan besar pada pertemuan tersebut sebagai produsen mineral kritis terbesar di dunia. Berbicara di hadapan delegasi dari lebih dari 50 negara, Vance menyatakan Amerika Serikat tengah membangun konsensus untuk membentuk kelompok tersebut guna mengatasi masalah masuknya mineral kritis murah ke pasar Amerika Serikat yang dianggap akan melemahkan pasar produsen dalam negeri. Pernyataan tersebut kemungkinan secara tersirat merujuk pada praktik perdagangan China yang telah berulang kali dikritik oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Dalam pertemuan tingkat menteri di Washington itu, Vance menambahkan bahwa Amerika Serikat akan menetapkan harga acuan mineral kritis di setiap tahap produksi dengan penetapan harga yang mencerminkan referensi pasar wajar. Berbagai sumber ada di channel. Israel kembali menyerang wilayah Gaza pada hari Rabu kemarin. Ya, serangan yang melanggar perjanjian gencatan senjata tersebut menewaskan 24 orang, termasuk 3 anak-anak. Otoritas Kesehatan Gaza melaporkan pada Rabu kemarin sedikitnya 24 orang tewas akibat serangan udara militer Israel. Di sisi lain, pihak militer Israel mengklaim serangan tersebut merupakan balasan atas penembakan oleh kelompok bersenjata yang melukai salah satu perwiranya secara serius. Kekerasan di wilayah jalur Gaza terus berlanjut meskipun kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat telah memasuki fase kedua sejak bulan lalu. Kedua belah pihak baik Israel maupun Hamas saling melontarkan tuduhan terkait pelanggaran perjanjian tersebut. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola oleh Hamas mengatakan bahwa rangkaian serangan udara tersebut menewaskan 21 orang, termasuk 3 anak-anak. Serangan Israel juga diklaim melukai sedikitnya 38 warga lainnya. Sementara di lokasi berbeda, Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan beberapa korban tambahan, di mana dalam serangan berbeda, 2 orang tewas dan 8 luka-luka akibat serangan terhadap tenda pengungsi di wilayah tengah Gaza. Selain itu, 1 orang tewas dalam serangan udara yang menghantam kerumunan warga sipil di sebelah barat kota Gaza. Berbagai sumber IDX Channel.
Kementerian Perindustrian mencatat industri manufaktur terus tumbuh positif di sepanjang tahun 2025. Kementerian optimistis tren positif tersebut akan berlanjut dan menjadikan industri manufaktur sebagai motor penggerak utama ekonomi. Kementerian Perindustrian mencatat sepanjang kuartal 1 hingga kuartal 3 2025, pertumbuhan industri manufaktur Indonesia mencapai 5,17%. Angka tersebut setara dengan peningkatan nilai sebesar 92,16 triliun rupiah berdasarkan harga konstan. Capaian tersebut diakui menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir, pertumbuhan manufaktur mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional selama 2 kuartal berturut-turut, yakni pada kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2025. Dalam sambutannya saat membuka ajang Indonesia International Motor Show 2026, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis tren positif tersebut akan berlanjut dan menjadikan industri manufaktur sebagai motor penggerak utama ekonomi. Segala kerendahan hati, tapi optimismenya terus kita jaga. Bisa saya sampaikan bahwa pertumbuhan manufaktur yang di atas pertumbuhan ekonomi yang sudah terjadi 2 kuartal berturut-turut, kuartal 2 dan kuartal 3 2025, ini pertama kali terjadi kembali setelah 14 tahun. Jadi selama 14 tahun belakang selalu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan manufaktur. Sekarang 2 kuartal terakhir pertumbuhan manufaktur lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, industri pengolahan tumbuh 5,4% sepanjang kuartal 4 2025 dan berkontribusi sebesar 19,2% terhadap perekonomian. Sementara sepanjang tahun 2025, industri pengolahan tumbuh 5,3% dan berkontribusi sebesar 19,07% terhadap perekonomian di 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Amerika Serikat dan Iran akhirnya sepakat untuk menggelar perundingan nuklir tingkat tinggi di Muscat, Oman pada Jumat besok. Pertemuan krusial ini sempat terancam batal akibat perselisihan sengit terkait lokasi dan format pertemuan yang memicu kekhawatiran aksi militer di kawasan Timur Tengah tersebut. Amerika Serikat dan Iran akhirnya sepakat untuk menggelar perundingan nuklir tingkat tinggi di Muscat, Oman pada Jumat besok. Kepastian pertemuan ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menyatakan perundingan akan dimulai pada Jumat pagi pukul 10 waktu setempat. Meski sebelumnya sempat terjadi ketegangan diplomatik setelah Teheran meminta lokasi pertemuan dipindahkan dari Turki ke Oman secara bilateral. Langkah ini diambil Iran agar diskusi hanya berfokus pada isu nuklir dan menghindari pembahasan sensitif lainnya seperti program rudal balistik. Rencana perundingan ini sempat berada di ujung tanduk setelah pemerintahan Presiden Donald Trump sempat menolak perubahan lokasi dan mengancam akan membatalkan pertemuan. Kondisi ini memicu alarm bahaya bagi stabilitas kawasan, di mana para pemimpin Timur Tengah khawatir pembatalan perundingan akan memicu Trump untuk beralih ke opsi aksi militer. Sedikitnya 9 negara di kawasan tersebut dilaporkan menghubungi Gedung Putih guna mendesak Amerika agar tetap melanjutkan jalur diplomasi. Adapun Oman kembali memainkan peran krusial sebagai mediator dalam memfasilitasi dialog antara dua negara yang telah lama berseteru ini. Meski agenda utama berfokus pada batasan nuklir, perundingan di Muscat dianggap sebagai ujian pertama bagi kebijakan luar negeri pemerintahan Trump di periode ini. Hasil dari pertemuan Jumat besok akan menjadi indikator penting bagi masa depan keamanan energi dan perdamaian di kawasan Timur Tengah secara menyeluruh. Berbagai sumber IDX Channel.